Alright guys, jadi balik lagi sama gua Rizky Ilham. Sebelumnya gua udah upload video perkenalan gua, intro gua di situ. Dan sekarang untuk video berikutnya, gua mau mengajak kalian untuk kenalan sama Adobe Illustrator. Bagi teman-teman yang baru mau belajar Adobe Illustrator, lo bisa banget join ke channel gua dan jangan lupa lo like videonya, komen kalau misalnya lo ada saran apapun, kemudian jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasinya. Kayak gitu aja dari gue. Sekarang kita mulai. Untuk sesi ini gue akan memperkenalkan sedikit tools-tools yang biasanya gue pakai. Jadi kalau misalnya nanti ada tools-tools yang gue skip, berarti itu emang tools itu jarang gue pakai gitu. Kalau misalkan lo penasaran, mungkin sebaiknya lo bisa explore sendiri. Dan sebelum kita mulai, gue mau tahu dulu, ini gue pakai Adobe Illustrator CC 2014. Tadinya gue pakai yang CS6, cuman setelah gue lihat-lihat lagi di tutorial YouTube, kebanyakan itu udah pakainya CC. Jadi di Adobe Illustrator CC ini udah banyak tools-tools yang diupdate dan ditambahin sama Adobe-nya, sehingga bisa mempermudah kita buat menyelesaikan suatu project desain gitu. Oke, langsung aja. Untuk filenya gue klik file, kemudian new. Di sini gue pakai yang size A4, terus ukurannya itu default, gue biarin apa adanya. Dan color mode-nya boleh pilih CMYK atau RGB, cuman gue pakai CMYK aja. Klik OK. Nah oke, sekarang kita udah punya artboard-nya nih. Ini namanya artboard. Artboard ini bisa lo kecilin ukurannya, semisal ini ukuran kegedean atau kekecilan. Caranya tinggal ngeklik dokumen setup, terus edit artboard. Kayak gini. Kalau udah, tinggal klik di sini. Nah, untuk yang pertama kali akan gua kenalin ke kalian adalah selection tool. Nah, selection tool ini fungsinya untuk memindahkan objek-objek yang ada di artboard. Ya, misalnya kita pakai warnanya hijau biar kelihatan. Terus kita bikin lagi objek baru. Nah, kita pakai selection tool untuk mindahin objeknya ke posisi yang kita mau. That's it. Kurang lebih seperti itu ya untuk selection tool sendiri. Kemudian lanjut ke direct selection tool. Ini di bawahnya juga, kalau misalkan lo klik hold atau klik lama, nanti bakalan muncul pilihan kayak gini, dan berlaku buat setiap tools yang ada tanda pop-up panah di kanan bawahnya kayak gini. Itu pasti ada extra menunya lagi gitu. Ini ada group selection tool, cuma gue bisa pakai yang direct selection tool. Nah ini ini fungsinya untuk, maaf guys, dia habis kegaruk. Terus itu gimana? Oh ya, ini direct selection tool ini fungsinya buat mengatur notch. Jadi notchnya ini dari masing-masing sisinya bisa lo kumpulin, atau bisa lo bikin runcing lagi, dibikin kayak sisi gitu. Nah ini yang maksudnya gue tunjukin perbedaan dari Adobe CS6 dengan Adobe CC itu adalah ini.
tools ini itu nggak ada di Adobe Illustrator CS version, baru ada di CC gitu. Oke, terus setelah itu kita beralih ke Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini fungsinya buat menyeleksi banyak objek sekaligus. Jadi lo klik aja satu objek, semuanya bakal seleksi. Kalau nggak percaya, kita tambah lagi objeknya. Oke, sini juga gue tambahin. Kita klik Magic Wand Tool, kita klik di salah satu objek, dan semuanya ikut ke seleksi. Itu alternatif ya. Sebenarnya bisa juga diblok kayak gini dan keseleksi semuanya. Terserah kalian mau pakai yang mana caranya. Lanjut ke teks. Type tool. Type tool ini ya fungsinya untuk menambahkan teks. Misalnya gini. Dan fontnya tentunya bisa diganti juga. Dan banyak pilihannya. Kayak gitu. Kemudian lanjut ke line segment tool. Ini untuk bikin garis. Ini tips dari gua, kalau misalkan lo mau bikin garisnya itu proporsional, lurus, itu nggak bengkok-bengkok, bikin garisnya itu sambil nekan shift. Kan kalau tanpa shift itu hasilnya kayak gini ya, tuh, ya susah gitu. Tapi kalau misalkan pakai shift, dia bakalan lurus. Untuk mewarnain ya, jangan khawatir, lo bisa klik di sini stroke. Ini ada stroke, ini ada fill. Stroke ini buat garis, fill itu buat isi garisnya, buat ruangnya. Nanti akan gue kasih tau perbedaannya. Ini stroke ini kondisi yang nggak ada warnanya ya. Jadi biar ada warnanya, maka kita harus pilih dulu warnanya. Misalkan gue di sini pilih warna hitam, nggak kelihatan, bisa kita tebelin di sini. Bisa dipilih juga warnanya, terus naikin opacity stroke-nya. Alright, now we are going to move with polygon tool. Ini tools tentang membuat simbol khusus kayak rectangle, persegi gitu ya, terus ada persegi tumpul, ada lingkaran, terus ada polygon yang kayak segi 6 ya, ini segi 6, terus juga ada star, bintang. Lo bisa pilih berdasarkan kebutuhan lo. Nah ini kan gak ada warna fill-nya ya, ini baru warna stroke-nya doang. Nambahin fill yang tengah-tengahnya, lo klik yang ini. Jadi ada warnanya deh. Itu. Nah, terus lanjut ke yang biasa gue pakai itu adalah pencil tool. Pencil tool ini biasanya gue pakai sebagai alternatif dari pen tool. Jadi kalau misalkan pen tool itu, tadi gue belum jelasin pen tool ya. Nah pen tool dulu, oke. Pen tool ini fungsinya untuk bikin objek juga. Dan harus ketutup close pad ya. Jadi nggak bisa
nggak bisa dibiarin open path kayak gini kan. Open pathnya selama ini masih ada masih ada pathnya garis warna biru ini, itu tandanya pen tool ini masih akan terus menciptakan sisi baru gitu. Jadi harus lo close dulu. Caranya tinggal menyatukan si padnya itu dengan ujung pad yang lain sehingga ada tanda bulat-bulat di sini. Itu tandanya udah nyambung. Tinggal klik, beres gitu. Sudah jadi close pad dan lo tinggal ganti-ganti warnanya sesuka lo. Kan kayak gini. Gitu. Begitupun dengan stroke-nya juga bisa lo ganti warnanya. Kalau misalkan nggak kelihatan stroke-nya, lo tinggal tebelin, naikin angka stroke-nya di sini. Voila. Nah, kemudian gue tadi mau lanjutin ke pencil tool. Nah, pencil tool ini gue biasanya pakai buat bikin objek yang simple, kayak misalnya line kayak gini-gini. Itu cuma buat sekedar hiasan-hiasan doang. Kalau kan gue lagi bikin ilustrasi apa, biasanya gue suka namain objek kecil-kecil kayak gitu, iseng aja gitu biar agak bagus. Terus gue pakainya pencil tool. Dan jenis garisnya juga bisa lo ganti, tinggal klik di sini. Nah, jadi dia bakalan kayak nipis gitu ujungnya. Lo bisa explore sendiri. Nah, gitu. Dan ini tekstur garisnya. Tuh, lo bisa pilih sendiri. Lanjut ke mana ya? Biasa gue pakai itu eraser tool. Eraser tool ini buat menghapus objek. Kenapa nggak bisa dihapus? Jadi lo harus ngeklik objeknya dulu. Lo pakai selection tool, lo klik objek yang mau dihapus, kemudian lo hapus. Gitu. Nah, terus lanjut lagi ke rotate tool. Rotate tool ini gue biasanya pakai untuk, jarang gue pakai sih sebenarnya. Cuman ini gunanya buat muter-muterin objeknya gitu, sesuai dengan namanya rotate. Diatur rotasinya, terserah lo. Kalau pakai rotasi kayak gini jadinya tuh. Dan ini titik pusatnya bisa lo pindah-pindahin. Sebenarnya nggak terlalu kepake juga sih sama gue. Kayak gitu. You can explore every tools on your own, okay? Setelah itu gue mau ngasih tahu lo shape builder tool. Nah, ini tools sedewa-dewanya, karena gue suka banget sama tools ini. Ini tuh tools buat nyeleksi atau menghapus objek yang kelewatan batas. Beda dengan si eraser tool. Jadi gue emang hampir nggak bisa dibilang gue nggak pernah pakai eraser tool. Gue lebih suka pakai shape builder tool ini. Cara pakainya gimana? Cara pakainya kayak gini. Misalnya kita mau bikin objek daun. Ini gue hapus dulu semuanya. Oke. Terus gue duplikat objeknya. Cara menduplikat yang paling cepat itu dengan mengklik Alt di keyboard. Lo duplikat, lo tahan Alt-nya, terus lo klik kiri, drag. Kayak gini. Terus lo blok. Pakai shape builder tool. Nih, kalau misalkan udah tanda kayak begini, berarti udah bisa keseleksi. Kalau tandanya tambah, kegunaannya itu adalah untuk menyatukan objek yang terpisah sama outline. Ini kan ada outline nih, warna biru ini outline-nya. Ketika si
kursornya ini muncul simbol tambah gitu atau plus gitu, itu lo bisa menyatukan dua objek yang terpisah kayak gini. Lo tinggal klik kiri terus lo drag sampai muncul garis hitamnya, lepas maka objek akan menyatu gitu. Tapi kalau misalkan untuk menyeleksi kayak yang gue bilang tadi, lo blok dulu. Ntar gue Ctrl Z dulu, Ctrl Z untuk undo. Nah udah kayak gini, terus mau nyeleksi nih, mau bikin daun, tahan Alt-nya sampai muncul tanda minus. Tuh kan, tuh plus, ini minus. Jadi lu tahan Alt-nya sambil klik kiri, klik, hilang. Oke. Dan untuk membuat ini menjadi daun, udah, lo tinggal atur aja ukurannya pakai direct selection tool tadi. Klik satu kali sampai ini hilang, ini nggak ada tanda-tanda, nggak ada lingkaran putihnya, tandanya berarti yang keseleksi, yang akan bentuknya berubah hanya yang lo klik aja. Nah, sebenarnya ada dua, yang hapus saja. Nah, gitu. Jadi kalau ubah bentuknya jadi kayak gini, ya hati ya, bukan daun malah hati, nggak tahu butuh cinta kali lo. Oke. Selanjutnya gue mau ngasih tunjuk lo ini, perspektif grid tool ini juga jarang gue pakai, cuman ini cukup ngebantu gue dalam menciptakan objek 3D ya, bisa dibilang kayak gitu. Nggak 3D juga sih, cuman objek yang ya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan mau bikin bangun ruang, itu gue biasa pakai bantuannya perspektif grid tool. Caranya, kalau kita mau bikin tembok gitu ya, ruang, kita bikin dulu, kita duplikat pakai Alt, terus klik kiri, drag, jadi kayak gini. Terus kita pakai ini, direct selection tool, kita arahin ujung notch-nya ke ujung grid dari perspektif grid tool tadi. Sorry guys kalau salah agak bengkok. Ini coba gua rapihin. Oke, anggap aja ini rapi gitu ya. Nah, udah deh kayak gini. Jadi lo bisa bikin ruangan seperti yang gua bikin di sini dengan bantuan perspektif grid tool tadi. Terus ukuran juga kayak ketinggiannya lo bisa atur. Caranya lo klik tadi sampai muncul kayak gini. Ini bisa lo gini, angkat, turunin gitu. Terus ini juga tentunya bisa digeser kayak gitu. Nah, untuk ngilanginnya lo tinggal pencet kombinasi Ctrl Shift I, hilang deh. Dah. Terus untuk menyatukan objek yang terpisah kayak gini lo tinggal kayak blok, Ctrl G. Selanjutnya gue mau kasih tahu lo yang ini, gradient tool. Cara pakai gradient tool ini, pertama lo harus klik ini dulu sampai kayak gini. Habis itu lo atur warna apa aja yang mau lo pakai. Ini lo double klik supaya muncul palet warnanya. Oke, kalau udah kayak gitu, udah tinggal
geser-geser aja. Dan dengan bantuan gradient tool ini lo bisa ngegeser warnanya langsung di sini. Nah, pakai ini gitu, pakai gini ya, tarik gitu kan, tarik tuh. Nah, terus setelah itu ada pick color atau eyedropper tool. Pick color ini, ya gue bisa nyebutnya pick color ya, karena dia sifatnya itu mengambil warna ataupun jenis jenis font juga bisa. Jadi kayak gini, dia itu kayak ibaratnya mencontek gaya objek lain untuk objek yang akan lu ikutin gayanya. Misalkan kayak gini, gue contoh ya. Contoh. Oke. Terus kita duplikat objeknya, kita ganti jenis font misalkan kayak ini. Nah, gitu loh. Jadi dia juga bisa mengikuti font dari jenis font dari tulisan lain gitu. Warnanya juga bisa tentunya. Misalkan ininya gue warnain, terus ini gue ubah lagi kayak tadi, ganti ini misalkan, boom, seperti itu guys. Terus apalagi yang biasa gue pakai itu udah sih, paling ini artboard tool itu kegunaannya sama kayak dokumen setup tadi untuk ngecilin atau memperbesar ukuran artboard kayak gitu. Segitu deh dari gue untuk video part 1 ini. Bakalan gue lanjutin untuk part 2 nya. Jadi make sure you always keep watching my next video.